عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Sidik Ahmad Susron yang senantiasa membersamai kita dalam kegiatan kasab dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu indah, begitu merdu, dan juga begitu baiknya kalau kita dengarkan dari sisi makhrajnya juga mantap karena Ustaz Sidik ini juga mengajar di Masjid Nur Al-Ghamidi, yaitu kajian tahsin setiap hari Selasa dan juga hari Jumat Ustaz ya. Insyaallah ayah dan bunda yang berada di lingkungan GMG dan sekitarnya di lingkungan pesantren Punyan, silahkan apabila ingin belajar tahsin silahkan hadir dalam kajiannya setiap Selasa dan juga Jumat. Insyaallah akan dibersamai oleh Ustaz Sidik dan juga Ustaz Syauki nanti. Ya, syukran Ustaz Sidik. Semoga apa yang dibacakan oleh Ustaz Sidik menjadi keberkahan bagi dirinya dan juga menjadi keberkahan bagi kita, dan juga semoga Allah menaungi dan memberkahi pertemuan kita pada malam hari ini dan juga ayah dan bunda dimanapun ayah dan bunda berada. Ya, baik, kita langsung saja memasuki materi inti kita pada malam hari ini, yaitu kajian fikih yang akan membahas tentang musyarakah. Ya, Assalamualaikum Ustaz Ferry. Afwan Ustaz masih termute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Afwan ini masih di mute ternyata. Iya, dari tadi masih ke mute. Ya. Iya. Baik. Baik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 20:15, mari kita mulai saja masuki acara inti pada malam hari ini, itu pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustaz Ferry Firmansyah. Saya selaku MC undur terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, di malam hari ini kita masih senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan untuk terus mengkaji. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari ini kita akan membahas tentang akad musyarakah. Mungkin ayah bunda, di antara ayah bunda ada yang sudah pernah mendapatkan materi ini, ya, tentang musyarakah, akad musyarakah. Tapi meskipun demikian,
Mudah-mudahan yang sudah pernah mendapatkan materi ini menjadi mengingat-ingat kembali atau murojaah kembali materi musyarakah. Dan bagi ayah bunda yang belum mendapatkan materi musyarakah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu tambahan bagi kita semuanya, agar setiap gerak kita, lebih khusus di muamalah kita ini semakin sesuai dengan syariat. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di pertemuan-pertemuan mendatang ini insya Allah kita akan membahas fikih muamalah secara normatif, ya, meskipun sebenarnya fikih muamalah itu terus berkembang sampai hari ini. Banyak inovasi akad yang dulu tidak ada, tapi sekarang ada. Tapi ya meskipun demikian, ya kita harus pelajari terlebih dahulu yang menjadi teori normatif hukum-hukum syariatnya, gitu ya. Sehingga ketika diaplikasikan ke kasus-kasus kontemporer, ini akan lebih mudah bagi kita semuanya untuk menilai apakah akad-akad yang ada di zaman kita hari ini sesuai dengan syariah atau tidak. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang akad. Ya, akad itu apa gitu ya. Apa perbedaannya akad riba dan akad-akad syariah. Bahkan sebelumnya juga kita membahas tentang masalah riba juga. Nah, kalau misalnya akad riba ini diharamkan, lantas apa solusinya di dalam syariat? Kalau kemarin kita banyak membahas tentang riba, bahwa riba itu adalah haram, tidak ada toleransi berkaitan dengan riba, pertanyaan yang muncul adalah, kalau riba haram, maka apa solusinya? Di dalam syariat, ya, yang ketika berinteraksi ada akad-akad tertentu tetap mendapatkan keuntungan tetapi tidak melanggar syariat. Nah, di dalam syariat sebenarnya banyak sekali ya akad-akad yang menjadi solusi, ya, agar kita tidak terjebak di dalam permasalahan riba, baik akad-akad yang sifatnya akad-akad bagi hasil, sama-sama untung sama-sama rugi, atau jasa, atau titipan, atau jual beli. Ya, ini insya Allah akan kita bahas secara bertahap. Nah, hari ini saya ingin membahas terlebih dahulu tentang satu akad di dalam syariah, yaitu akad musyarakah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam musyarakah, ya, saya ingin tampilkan dulu materinya, ya. Sebentar, saya akan tampilkan. Nah, sebentar. Baik, kita lihat ya ayat pengantarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Shad ayat 24. Ya, ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna katsiran minal khulata. Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum
ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa inna katsiran minal khulata. Sungguh banyak di antara orang-orang yang berserikat itu la yabghi ba'duhum ala ba'din. Benar-benar saling merugikan satu sama lainnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan yang mengamalkan amal soleh, wa qalilum mahum, dan sedikit sekali di antara mereka itu. Serasa ayat lengkapnya lumayan agak panjang. Nah, ini potongan ayatnya di surat ayat 24. Ayat Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berserikat. Orang yang berserikat, orang-orang yang bekerja sama dalam satu urusan, ya, dalam satu urusan, banyak di antara mereka yang merugikan satu sama lain, saling sikut di antara mereka. Ya. Ada orang yang berserikat misalnya dalam kepemilikan rumah. Dia punya rumah ini secara kepemilikan punya 2 orang. Tapi terkadang, ya, bahkan tidak sedikit, kasus yang terjadi adalah di antara mereka justru saling curang. Di antara mereka saling merugikan satu sama lain. Ya, berkhianat satu sama lain. Padahal ketika ada pengkhianatan dalam satu urusan, ini tidak diperbolehkan. Jadi, ya. Ini dalam satu kepemilikan harta. Dalam bisnis pun ternyata tidak sedikit kasus seperti itu. Ya, ketika merintis mungkin bekerja sama, tapi ketika keuntungannya sudah dapat, sudah terlihat, baru saling sikut, saling merugikan satu sama lainnya. Kemudian konflik satu sama lainnya, ya, bisnis tersebut menjadi hancur. Tapi tidak semuanya. Ya, tapi tidak semuanya. Di sini disebutkan, ditegaskan dalam Al-Quran, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Jika yang berurusan, jika yang berserikat itu adalah orang yang beriman atau orang-orang yang saleh, maka tidak akan terjadi la yabghi ba'duhum 'ala ba'd. Tidak mungkin akan terjadi saling merugikan atau saling sikut. Gitu ya. Saling mengkhianati. Tidak mungkin bagi orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Oleh karena itu ya Bunda, jika ingin berserikat, bekerja sama, maka pilihlah betul-betul orang yang beriman dan orang-orang yang saleh. Bukan berarti tidak boleh sama orang lain. Jika memang betul-betul ada kerjasama dengan orang lain, maka hati-hati. Ya, boleh-boleh saja silakan. Nah, hanya bagi orang-orang yang beriman, betul-betul beriman, betul-betul dia mengerjakan amal soleh, maka tidak mungkin dia melakukan kecurangan, saling merugikan satu sama lainnya, karena dia paham, ya, perbuatan merugikan orang lain, curang, khianat, itu adalah bagian dari dosa besar. Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam fikih, ya, di dalam fikih ada akad, ya, ada akad. Akad-akad yang bisa menjadi alternatif, ya, di dalam bertransaksi, diantaranya adalah akad berserikat, ya, atau akad musyarakah yang kita kenal dengan akad musyarakah atau dengan akad syirkah, ya, sama-sama saja, ya, akad musyarakah atau akad syirkah sama-sama saja ada orang atau lebih berserikat. Baik, ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada mudharabah, ada musyaqqah, muzarah. Kita bahas hanya satu saja, yaitu berkaitan dengan musyarakah. Baik, kita fokus di musyarakah. Apa yang maksud dengan musyarakah? Musyarakah itu adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk satu saat tertentu
di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau skill ya dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jadi akan kerjasama antara dua pihak atau lebih ya untuk melakukan kegiatan usaha di mana masing-masing pihak itu memberikan kontribusi baik modal ataupun berupa skill. Ini akan landasannya apa? Landasannya bisa kita lihat sebagaimana tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata berserikat itu adalah masyru ya, diperbolehkan di dalam syariat. Kemudian ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala Rasulullah bersabda, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana taditsu syarikain, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, malam yakun ahaduhuma sahibahu, selama salah satunya tidak mengkhianati lain. Allah menjadi pihak ketiga selama dua orang atau dua pihak yang berserikat itu ya saling amanah, saling menjaga amanah satu sama lain. Tetapi jika di antara pihak yang bekerja sama tersebut saling merugikan, berkhianat satu sama lainnya, maka Allah berlepas diri dari mereka. Ya, Allah berlepas diri dari mereka dan Allah membiarkan kegiatan mereka bersama mereka. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa pentingnya Allah menjadi pihak ketiga? Di antaranya apa? Keberkahan. Apalah artinya kita mendapatkan keuntungan, punya satu kegiatan usaha tapi nggak berkah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan kemudahan, memberikan jalan keluar, jalan solusi dan lain sebagainya. Tapi jika Allah sudah berlepas diri, maka tidak ada keberkahan yang dimiliki oleh dua orang yang berserikat tersebut. Bahkan tidak jarang orang yang bekerja sama dalam satu kegiatan usaha, kemudian saling merugikan satu sama lainnya, saling mengkhianati satu sama lainnya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah gulung tikar. Rata-rata gulung tikar. Rata-rata usahanya tidak berkembang. Kalaupun ada, tidak berkembang. Allah tidak memberikan keberkahan sama sekali buat mereka. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dalam syirkah ya, syirkah itu ada dua. Yang pertama ada syirkah milki dan kedua ada syirkatul akdi. Syirkatul milki itu apa? Kepemilikan aset. Kalau syirkah akad adalah syirkah kerjasama dalam transaksi. Ya, dalam transaksional. Ada syirkah milik, ada syirkah akad. Ini di dalam fikih. Ya, kalau di dalam syirkah milik itu kepemilikan satu aset ya oleh dua orang atau lebih, baik karena adanya waris, wasiat, ghanimah dan sebagainya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam athar yang disebutkan bahwa dulu Ibnu Mas'ud, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mas'ud, pernah bekerja sama dengan Ammar bin Yasir di dalam perolehan harta ghanimah. Ya. Jadi dua-dua untuk mendapatkan ghanimah, dan ketika sudah diterima maka dia tidak mengatakan bahwa ini punya saya, ini punya kamu, tetapi ini menjadi kepemilikan bersama, gitu ya. Dan ternyata itu diperbolehkan di dalam syariat. Atau adanya waris, misalnya ada seseorang yang dapat rumah ini sahamnya bagiannya sebagian buat anak laki-laki, sebagian lagi buat anak perempuan contoh, sehingga satu unit rumah dimiliki oleh dua orang atau lebih. Di syirkah kepemilikan. Nah, kemudian ada syirkatul akdi, syirkah akad, dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan satu usaha bersama ya atau transaksional. Ya, ini di dalam syirkah akad. Nah,
kita akan coba eksplorasi, ya, kita kembangkan pembahasan berkaitan dengan syirka akad, termasuk akad-akad yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama syirka kepemilikan sudah jelas ya, bahwa satu aset dimiliki oleh dua orang atau lebih. Nah, apa yang dimaksud dengan syirka akad? Yang dalam syirka akad itu ada setidaknya 4 macam. Ya. Ada syirkah inan, ada syirkah mufawadah, ya. Ada syirkah amal, ada syirkah wujud, ada syirkah wujud. Kalau syirkah inan, setiap pihak berkontribusi saham, dana, dan tenaga. Ya. Ada A dan B bekerja sama, masing-masing berkontribusi dalam modal, ya modal, kemudian berkontribusi juga dalam skill amal pengelolaan syirkah tersebut, ya, pengelolaannya. Kemudian dia mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Ini namanya syirkah ainan. Yang kedua ada syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah itu adalah setiap pihak berkontribusi atas saham, dana, dan tenaga atau skill dengan persentase yang sama, ya, dan persentase yang sama. 2 orang atau lebih, misalnya ada 2 orang, 50%, 50%, modalnya 100 juta, kemudian dibagi 2 menjadi 50 juta, 50 juta. Nah, ini namanya syirkah mufawadah. Dia berkontribusi saham yang sama dan juga sama-sama dia sebagai pengelola. Kemudian hasilnya nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini berkaitan dengan syirkah mufawadah. Kemudian yang berikutnya ada syirkah amal. Kalau syirkah amal itu kontrak kerjasama 2 orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Misalnya ada tukang bangunan, ya, kuli bangunan, tukang, kita tenderkan ke mereka, kemudian mereka bekerja sama, ya, para tukang ini bekerja sama, ya, 2 orang atau lebih sesuai dengan keahliannya. Ada mungkin yang tukang, mungkin ada yang keneknya, sesuai dengan keahlian masing-masing. Nanti hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Atau misalnya ada jasa AC misalnya, pembersih AC. Di satu gedung ada 30 AC dan kemudian dia kerjakan bersama teman-temannya dengan akad syirkah amal. Jadi dia tidak menghitung yang sudah saya bersihkan, AC yang sudah saya bersihkan itu berapa unit. Dia tidak menghitung, yang penting pekerjaan selesai, kemudian menghitung dari segi akad yang dia dapatkan, keuntungan yang dia dapatkan, dan persentasenya sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, ini syirkah amal, ya, syirkah amal. Kemudian yang terakhir ada syirkah wujud. Syirkah wujud itu adalah kontrak antara 2 orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Prestise yang baik serta ahli bisnis. Jadi syirkah wujud itu dia nggak ngemodal, nggak punya modal. Yang dia punya adalah nama baik saja. Ya, nama baik. Sehingga dia bisa menjual barang orang lain, tapi dia nggak ngemodal, nggak beli dulu. Dia ngambil aja dulu. Setelah itu dia jual dan hasilnya dia mendapatkan bagian dari keuntungan. Ini namanya syirkah wujud. Ya, nah ini secara normatif ya sering terjadi, ya, baik jenis syirkah inan, syirkah mufawadah, kemudian syirkah amal dan syirkah wujud. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam akad syirkah ini sebenarnya berkembang, hari ini pun berkembang nih untuk akad syirkah,
akad kerjasama, ya setidaknya ada 2 akad yang berkembang, akad syirkah atau akad musyarakah, ya ada 2 setidaknya. Yang pertama ada syirkah musahamah, dan yang ketiga ada syirkah mutanaqisah atau musyarakah mutanaqisah, atau yang biasa disebut dengan MMP, ya kalau di dunia perbankan itu namanya MMP, musyarakah mutanaqisah. Nah, yang pertama ada syirkah musahamah. Syirkah yang modalnya dipecah dalam bentuk saham-saham, sehingga saham memiliki nilai yang sama dan dapat diperjualbelikan. Ini syirkah musahamah namanya. Satu perusahaan, satu unit usaha, misalnya butuh dana 100 juta. Dan uang 100 juta itu bukan milik sendiri, tapi dia bikin lembaran-lembaran saham. Ya misalnya per satu sahamnya adalah 500.000 sampai 1 juta. 500.000 lah contoh ya. 500.000, 500.000, terus begitu ya. Dibikin beberapa saham-saham berupa saham-saham kecil. Ya, jadi kebutuhan 100 juta tidak langsung 50 juta, 50 juta. Karena susah untuk mendapatkan uang 50 juta contoh. Maka dibuatlah dengan lembaran-lembaran saham, ya kemudian dengan angka yang bisa terjangkau oleh masyarakat 500.000 misalnya, per satu lembaran saham 500.000, kemudian dikumpulkan dan kemudian bisa menjalankan unit usahanya. Nah ini namanya syirkah musahamah. Kemudian ada juga syirkah mutanaqisah. Syirkah mutanaqisah itu apa? Bentuk kerjasama 2 pihak yang pada saat kerjasama berlangsung, salah satu pihak melepaskan modalnya untuk dimiliki oleh pihak lain. Nah, ini yang berkembang nih di dunia perbankan, ya baik dalam negeri ataupun di luar negeri, yang sering dipakai untuk syirkah itu adalah syirkah mutanaqisah. Seperti apa realnya? Nah, syirkah mutanaqisah itu adalah akan kerjasama antara pihak bank dengan nasabah. Nasabah mengajukan pembiayaan dengan syirkah, dengan skema syirkah mutanaqisah atau musyarakah mutanaqisah. Setelah di ACC baru ada beberapa prosedur yang ditempuh. Seperti apa? Contoh, nasabah dengan pihak bank. Ya, nasabah butuh rumah, tapi dia nggak punya uang cash. Dia belum punya uang untuk beli rumah tersebut. Dia ke bank untuk melakukan kerjasama dengan skema musyarakah mutanaqisah. Dibelilah rumah tersebut bekerja sama dengan nasabah. Contoh rumahnya itu harga 100 juta. Sementara nasabah punyanya hanya 20 juta. Ya, hanya 20 juta. 20%-nya. Kemudian dia mengajukan pembiayaan ke bank, kemudian bank membeli rumah tersebut untuk menutupi 80% juta, sementara nasabah 20 juta. Nah, tetapi di syirkah mutanaqisah itu akadnya bukan hanya sampai di situ. Dia akadnya bukan akad pinjam, bukan akad pinjam. Juga bukan akad murabahah. Dia mengajak kerjasama untuk membeli unit rumah. Nah, setelah di ACC, maka belilah rumah tersebut ya di alamat tertentu dengan harga 100 juta, tapi kepemilikan punya 2 pihak. Pihak nasabah dan pihak perbankan. Ya, pihak perbankan. Dan kemudian setelah itu dibuat lagi akad yang kedua, ya. Akad yang kedua yaitu akad ijarah dan jual beli. Sewa dan jual beli. Dalam prosesnya terkadang rumah, contoh beli rumah tadi yang 100 juta, 20 juta atau 20% saham punya nasabah, 80% punya bank. Nah, saham ini tentu saja boleh dijual kepada nasabah, ya. Sehingga ketika nasabah misalnya di bulan pertama
Di bulan pertama mampu membayar dia mampu membayar 1 juta, contoh ya, 1 juta. Maka otomatis akadnya punya bank tadi 80 juta. Ya, setiap ini akad yang keduanya apa? Akad yang keduanya adalah akad sewa sekaligus pemindahan kepemilikan. Namanya juga mutanaqisah. Mutanaqisah itu berkurang. Siapa yang berkurang? Saham yang dimiliki oleh perbankan. Contoh, si A tadi sebagai nasabah dia membayar ke pihak bank 2 juta misalnya, 2 juta. Berarti kepemilikan ketika dia bayar 2 juta, ya kepemilikan saham kepemilikan yang dimiliki oleh bank itu berkurang senilai 22 juta. Terus begitu ya, sampai akhir misalnya cicilan terakhir membayar uang 2 juta, karena ini di akhir, maka secara otomatis milik nasabah ya. Jadi ketika bayar 2 juta, maka saham yang dimiliki oleh bank berkurang. Tambah lagi 5 juta, berkurang lagi. Tambah lagi 1 juta, berkurang lagi. Terus begitu sampai habis saham kepemilikan perbankan. Nah, ini ada yang namanya syirkah mutanaqisah. Syirkah yang mengurangi kepemilikan, ya, yang bisa mengurangi kepemilikan salah satu pihak. Nah, ini diperbolehkan ya syirkah mutanaqisah. Jadi pihak bank pun bisa tetap mendapatkan keuntungan, bukan dari meminjamkan uang yang 80 juta itu, bukan, tapi ya ada akad menjual kembali ya. Yang tentu saja ketika menjual kembali misalnya dia punya keuntungan. Saham dia modalnya 80 juta, mungkin dijual 100 juta dan boleh dicicil, sehingga dia mendapatkan keuntungan atau selisih di antara yang dimaksud dengan syirkah mutanaqisah. Dan hari ini memang syirkah mutanaqisah itu sering diberlakukan ya di perbankan ya, sering dipakai di dunia perbankan. Jadi selain ada akad murabahah, juga ada syirkah atau musyarakah mutanaqisah, baik untuk para pelaku bisnis, untuk bisnis ataupun untuk konsumtif. Meskipun untuk konsumtif biasanya agak susah ya ACC-nya, karena ada beberapa pertimbangan untuk melihat karakter orang di zaman kita hari ini. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syirkah ya. Syirkah musahamah dan syirkah mutanaqisah ya, bagi ayah bunda yang punya bisnis ya, maka coba direview kembali jika memang dia menggunakan akad syirkah atau akad musyarakah. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kurang lebih berkaitan dengan akad musyarakah ya, akad syirkah. Ini bagi ayah bunda yang sudah punya unit bisnis ya, bisa atau untuk kebutuhan lain bisa menggunakan akad syirkah mutanaqisah atau musyarakah mutanaqisah, yang kepemilikan salah satunya terus berkurang dan berpindah sampai 100% rumah tersebut milik nasabah. Nah, ini kurang lebih ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang tentang syirkah ya, atau musyarakah. Mudah-mudahan bermanfaat ya bunda sekalian. Nanti bisa kita kembangkan lagi di dalam sesi tanya jawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, itu saja mungkin dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selebihnya saya serahkan kembali ke Ustaz Pandu. Ya, silakan Ustaz Pandu. Ya. Syukran Ustaz, jazakallah khair atas penjelasannya yang sangat luar biasa.
ya banyak tentunya kebutuhan kita juga terkait masalah berserikat, dan tadi jenis-jenisnya juga ternyata banyak sekali dan tidak banyak juga yang belum saya paham tentang jenis-jenis syirkah yang disampaikan tadi, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapatkan ilmu baru lagi tentang musyarakah, ada beberapa jenis-jenisnya dan juga bagaimana penerapannya. Kita akan gali lagi lebih dalam dengan sesi tanya jawab. Ya, baik ayah dan bunda, apabila ada yang ingin bertanya bisa langsung saja dengan metode raise hand disampaikan apa yang menjadi pertanyaan secara langsung, maupun ada yang ingin mungkin lebih nyaman dengan chat, dengan mengetik, silahkan diketikkan pertanyaannya di kolom chatnya. Ya, silahkan ayah dan bunda yang ada pertanyaan terkait masalah pembahasan kita pada malam hari ini. Sebentar. Ya. Baik. Ustaz Ferry, Assalamualaikum, masih ada? Ya, cek. Bismillah. Masih ada ya? Ini kok tadi Ya. menghilang ya? Iya, menghilang, sempat menghilang. Ya. Mohon maaf. Ya, ini udah ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, dari Ibu Leni Farida. Pertanyaannya, izin bertanya Ustaz, berarti bank tidak serta-merta ada unsur riba tentang akadnya saat selama ini BTN properti apakah riba? Ya, itu pertanyaan Ustaz dari Bunda Leni Farida. Baik. Bank tidak serta-merta ada unsur riba tentang akadnya. Nah, iya, memang tergantung akadnya. Ya, tergantung akadnya. Jadi tidak serta-merta bahwa apa yang dilakukan oleh bank itu tidak bisa digeneralisir bahwa ini riba. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah ini riba atau tidak, dilihat akadnya, Bu. Akadnya ini seperti apa? Skemanya itu seperti apa? Gitu ya. Cuma kalau di perbankan konvensional, polanya sudah ketahuan polanya. Dari konvensional, ya, polanya itu adalah ketika misalnya kredit rumah, ya, kredit rumah. Jadi kredit rumah itu kita seolah-olah pinjam uang ke pihak bank, kemudian uang tersebut tidak mereka kasih langsung ke kita, tapi langsung diserahkan ke pihak developer untuk mendapatkan satu unit rumah. Dan selebihnya adalah kita menyicil, membayar hutang kita ke bank sejumlah uang yang kita pinjam plus bunganya, gitu ya. Kita misalnya pinjamnya 100 juta, karena harganya 100 juta. Nah, kemudian dari 100 juta itu bunganya berapa persen? Nah, itu yang harus kita bayar. Itu adalah di dalam akad konvensional. Tapi di dalam akad syariah ini beda-beda, ya tergantung akadnya. Nah, skemanya bisa jadi skema murabahah atau bisa jadi skema musyarakah mutanaqisah yang sering dipakai, gitu ya. Skema mutanaqisah. Kalau murabahah murni jual beli. Jadi pihak bank beli dulu rumah tersebut seharga 100 juta misalnya. Kemudian rumah tersebut dijual lagi langsung
dijual lagi ke nasabah seharga misalnya 150 juta. Sehingga pihak bank mendapatkan selisih harga 50 juta. Bukan mendapatkan bunganya, bukan. Tapi selisih harga dari penjualan. Dia beli 100 juta, kemudian dijual kembali ke nasabah 100 juta. Begitu juga dengan dia punya saham, misalnya tadi 80 juta, berarti 80%. Nah, ini 80% itu dijual lagi ke nasabah tersebut dengan cara nyicil. Misalnya dia beli 80 juta, kemudian dijual lagi saham dia seharga 100 juta misalnya, dan dibayar secara angsuran, ya. Nah, itu diperbolehkan. Jadi akad seperti itu diperbolehkan. Jadi tergantung akad yang dibangun, gitu ya. Jadi bisa saja dia akan bank syariah, tapi bisa jadi akadnya tidak syariah, gitu. Atau misalnya ada lembaga keuangan dia tidak ada namanya embel-embel syariah, tapi menggunakan akad syariah. Jadi yang menjadi patokan adalah akad apa yang dibangun dalam transaksi tersebut, gitu ya. Apakah ada akad ribanya atau tidak. Nah, jika menggunakan model skema syirkah ini atau musyarakah mutanaqishah, ya, itu insya Allah selamat dari akad-akad yang bertentangan dengan syariah. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, boleh bertanya lagi Ustadz? Ini Ibu siapa? Leni yang tadi Oh, Mas, ya. tentang Silakan Ibu. kalau konvensional itu kan untuk perbankan itu kita kan tidak tahu ya model akadnya seperti apa. Apakah dia riba atau musyarakah mutanafisah. Sedangkan kalau tadi yang Ustadz jelaskan berarti kalau yang mutanafisah kita mengambil dulu uang itu untuk kita serahkan ke developer tidak melalui bank. Kalau misalnya seperti itu, kalau yang konvensional kan langsung kepada developernya, apakah itu unsur riba atau seperti apa? Batasan akad yang ada itu kita menyatakan ini murni ada ribanya dan tidak ada ribanya, itu akadnya yang seperti apa gitu. Secara detailnya itu kita yang meminta atau dari pihak bank yang menyatakan, karena banyak juga bank-bank yang syariah itu ternyata nggak jelas juga Ustadz gitu. Jadi sebenarnya yang mana yang secara Islam itu yang membedakan akad yang Islam itu seperti apa gitu. Beda dengan yang mengandung unsur riba. Selain akad ini kan jelas tadi ya. Saya masih belum paham tuh Ustadz. Mohon penjelasan detail tentang model akadnya yang tidak riba. Makasih Ustadz. Silakan, Ustaz Ferry. Ya, sangat sepertinya sinyalnya Ustaz Ferry agak bermasalah. Ya. Pertanyaannya sangat menarik. Saya juga ingin bertanya lagi dari pertanyaan itu kepada Ustaz Ferry, karena ya kita juga tidak akhirnya ketika menemukan ada istilah syirkah seperti itu ya, sehingga kita bertanya-tanya apakah jangan-jangan sebenarnya masuk ke dalam syirkah itu Ustaz. Ya, silakan Ustaz Ferry. Baik. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang membedakan? Apakah kita datang ke developer atau ketika kita ke bank dan segala macam ini unsur riba atau tidak? Lihat saja perjanjiannya, Bu. Ya, di akar perjanjian itu kan jelas akan apa ini yang akan kita bangun. Kalau di pertemuan yang lalu ada kaidah berkaitan dengan akad, ya, berkaitan dengan akad itu adalah al-ibratu fil uqud. Segala sesuatu apakah akad ini halal atau tidak, ini tergantung akad yang dibangun. Ya, akad yang dibangun. Makanya kita tanya baik ke pihak developer atau ke pihak bank, ini kayak gimana nih skemanya nih? Saya mau ngambil rumah nih, kayak gimana nih skemanya?
Kalau misalnya ya nanti dibayarin misalnya sama bank langsung seperti biasa, nah nanti Ibu tinggal nyicil aja langsung. Nah itu hati-hati Bu, itu sudah kena riba. Gimana Seth? Apa? Gimana tadi? Misalnya kayak gini. Apaan? Apa namanya? Kita pingin rumah misalnya, mau beli rumah nih. Beli rumah, datang ke developer, ini kayak gimana cara belinya ya? Cara akadnya kayak gimana? Ya seperti biasa, misalnya ini pembiayaan melalui bank A misalnya, bank A, kemudian dengan cicilan sekian dan bunganya sekian. Ada bunganya Seth ya, ada jelas ya. Dia nyebutin bunga, nah itu sudah jelas. Pokoknya sekian persen. Flat sekian selama 1 tahun, nanti tahun kedua baru ada bunganya. Tuh, hati-hati. Jadi itu al-ibratu fil uqud. Dari lisan saja dia sudah nyebutin bunga. Nah itu hati-hati, sudah termasuk riba. Atau misalnya dia nggak menyebutkan riba, nggak menyebutkan bunga misalnya ya. Dia nggak menyebutkan bunga. Pokoknya nanti Bapak, Ibu langsung nyicil ke bank ini seharga sekian. Per bulannya sekian. Ya nominalnya sekian. Nah, ini dari mana ini? Kenapa saya harus bayar sekian gitu ya? Kita harga rumah ini kan 100 juta, kenapa dihitung total jadi 150 juta? Oh, begini loh. Hitungannya adalah, jadi ditanya begitu. Hitungannya di 100 juta, kemudian tambah bunganya sekian. Dia total 50 juta gitu. Atau misalnya, nah kalau misalnya ada seperti itu polanya, seolah-olah kita minjam 100 juta kemudian dibayar plus bunganya, plus tambahannya, itu namanya riba. Tapi jika misalnya, ini kok bisa jadi 150 juta, sih kan harganya 100 juta. Gitu. Nah tinggal kita lihat, tinggal kita tanya, ini kenapa jadi 100 juta? Gitu. Ini akar apa nih yang dibangun? Oh iya harus ditanya. Akan langsung tanya aja. Atau apalagi kita sudah belajar nih, ada akan merubah, nanti ya insya Allah akan kita bahas merubah, ada juga akan musyarakah, mutanakisah. Ini Pak adanya model apa ini? Merubah apa musyarakah mutanakisah? Kalau pihak CS-nya bingung, oh ini apa ini? Merubah mutanakisah, ini kemungkinan ada kemungkinan besar diarahkan ke akad riba. Tapi jika dia bisa menjelaskan begini loh kedudukannya, dengan merubah begini, dengan musyarakah mutanakisah seperti ini, silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana. Nah ini bisa lebih selamat. Oleh karena itu memang harus selektif ayah bunda, memahami teori ini nih, teori-teori akad jual beli ya, ataupun musyarakah yang kayak begini, ini memang harus jeli. Setelah itu nanti bisa kita aplikasikan ketika dalam satu urusan ya, baik misalnya untuk kredit rumah ataupun kendaraan dan sebagainya, ini bisa kita praktekkan. Ya. Meskipun ini bukan berarti saya menganjurkan hutang, bukan ya. Lebih bagus lagi kalau nggak hutang gitu, langsung aja cash. Ya, amin. Rumah cash, ingin kendaraan cash. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu mungkin. Ya, sekarang terakhir saat berfirmansa. Bagaimana Ibu Leni? Ustadz, mohon penjelasan kembali boleh untuk memperjelas kembali. Misalnya begini Ustadz, itu kan kalau pihak bank dia sudah memiliki sistem, kita mengikuti. Apakah mungkin kita yang memberikan sistem itu sehingga tidak mengandung riba? Artinya sistem mereka ada bunga, tapi kita menganggap itu merubah akad itu seperti apa supaya tidak riba, satu. Kemudian yang kedua itu pihak bank. Kalau kita misalnya berjualan, kemudian kita ingin sama juga seperti bank ya, misalnya dengan harga pokok 100.000, kemudian karena dia berhutang atau 10 juta lah, kemudian dia berhutang selama 1 tahun, maka saya akan berikan kenaikan. Nah itu apakah itu mengandung unsur riba juga, atau kalau misalnya tadi kan tergantung akadnya, akad yang tidak riba itu seperti apa seharusnya, sehingga ketika harga cash dan harga tidak cash itu ada selisih. Ya. Itu aja mungkin Ustadz. Biasanya kalau di selembaran harga rumah itu Ustadz kan memang ada perbedaan ya. Harga total tuh 200 juta dengan biaya administrasi sekian, namun ketika
di cicilan kok harganya sekian, tapi mereka tidak menyebutkan itu sebagai bunga, Ustaz. Nah, mungkin Itu ya. kadang biasanya seperti itu gaya-gaya perbankan. Tapi kalau kita hitung ya ini adalah bunga 10 sampai 13% per tahunnya. Ya gimana biar Apakah kita tidak terjebak dalam itu ya Bu ya? Iya betul. Apakah kita bisa merubah akad bank itu menjadi tidak riba dengan cara kita meyakini bahwa itu memang dia mengambil untung gitu. Pihak bank mengambil untung, cuma bahasa mereka kan bahasa konvensional ya yang tidak mengerti. Nah itu apakah kita bisa nggak menjadikan itu tidak riba gitu? Sedangkan pihak mereka sudah menganggap itu bunga, tapi di image kita bahwa itu keuntungan mereka untuk selisih inflasi sekian tahun misalnya. Itu gimana Ustaz? Bahasanya biasa begitu Ustaz. Ya. Gimana tuh? Pertanyaan Jadi saya gimana juga akadnya ini. tergantung siapa? Tergantung pihak bank atau tergantung kitanya gitu? Iya, Terima kasih. baik. Masya Allah. Yang pertama nih, prinsip riba itu kan ada keuntungan. Saya meminjamkan 1 juta, harus dibayar 1.500.000, itu kan ada keuntungan. Itu pasti untung. Nah, tadi di prolog awal, tadi saya sampaikan, berkaitan dengan riba itu kan haram, ada keuntungan. Kita ngeluarin dapat untung, haram. Kita ngeluarin uang dapat lebih, ternyata haram karena akad riba. Nah, kalau misalnya riba ini nggak boleh, padahal saya inginnya dapat keuntungan gitu. Apa solusinya? Ini musyarakah gitu. Solusinya musyarakah. Jangan pakai akad riba kalau mau pengen dapat keuntungan. Sama-sama mengeluarkan uang, kemudian sama-sama mendapatkan keuntungan, maka akadnya rubah, jangan akad riba, tapi pakai akad-akad yang dibolehkan secara syariat. Di antaranya adalah musyarakah mutanafisah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah bisa dirubah pemahamannya? Mungkin secara bahasa mereka ini bunga, tapi menurut kita rubah, itu kan keuntungan mereka. Tapi saya memang meniatkannya bukan dengan riba, tapi dengan akad musyarakah ini contoh, atau dengan akad merobahah lah contoh, begitu ya. Nah, apakah boleh nggak? Itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena harus ada kesepahaman kedua belah pihak, gitu ya. Jadi tidak bisa sepihak dari pihak kita sebagai nasabah yang sudah mulai paham, gitu ya. Yang sudah paham, oh ini nggak boleh nih secara syariat. Kemudian kita anggap secara sepihak tapinya, oh ini tidak bisa. Harus kedua belah pihak. Oleh karena itu antarodin, gitu ya. Akad, kan di antara rukun jual beli kan di antaranya adalah akad. Akad yang dibangun itu adalah akad yang harus sesuai dengan yang dibolehkan di dalam syariat. Baik penjual ataupun pembeli sama-sama paham, oh ini loh akad yang dibangun. Gitu ya, akad yang dibangun. Contoh begini, kalau secara sepihak itu kayak begini ya. Kita ada akad nikah, gitu ya. Si calon suami meniatkan memang saya nikahnya bukan dengan dia, gitu, tapi dengan yang lain, sepihak ya. Ataupun sebaliknya kan nggak boleh juga. Harus betul-betul kedua belah pihak itu sama-sama membangun, ini loh akad yang dibangun di dalam transaksi tersebut. Nah, oleh karena itu, kalau kita bisa sampaikan, Bang, bahwa ini akad abang itu nggak sesuai nih secara syariah, tapi ini konvensional. Bisa nggak kalau kita rubah akadnya dengan akad syariah? Saya kan muslim nih, sudah belajar tentang muamalah, ada syariah, ada aturan prosedur yang harus diperhatikan agar tidak melanggar syariat, gitu ya. Bisa nggak dengan akad ini? Kalau misalnya mereka setuju, oke, dituliskan di dalam surat perjanjian, di dalam MOU-nya, itu boleh. Kalau bisa, gitu. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau mereka, oh ini nggak bisa Bu, karena ini sistemnya seperti ini nih di sini, jadi nggak bisa dirubah dengan akad-akad yang lain. Pokoknya sistemnya seperti ini. Berarti kita mau nggak mau kita harus memahami bahwa oh ini memang akadnya akad riba. Kita harus mencari lagi lembaga keuangan yang lain yang akadnya adalah sesuai dengan syariat. Kalau lebih seperti itu, Ibu. Oke, baik, Ustaz. Ya. Kalau untuk yang penjualan gimana, Ustaz? Untuk kita menjual barang, kemudian ketika dihutangkan sekian tahun, kita berikan kenaikan harga,
Itu gimana, Ustaz? Baik. Untuk jual beli kredit, ya mungkin bahasa ininya kredit mungkin ya. Iya, iya. Eh, Jual beli kredit tidak harus ditentukan di awal. Jadi tidak ada kenaikan di tengah jalan, gitu ya. Di awal, ketika akad dia mau beli, misalnya saya beli barang ke ibu, misalnya beli apa, misalnya beli apa Bu? Beli barang tertentu lah, motor Motor lah. lah misalnya, ya. Nah, Misalnya. motor misalnya, ini cashnya 20 juta. Cashnya 20 juta. Tapi jika mau nyicil, apa namanya, harganya 25 juta. Tapi di awal ya, ini di awal ditentukan dan flat. Cicilannya tetap, tidak ada tambahan-tambahan di tengah jalan. Nah, itu sistem jual beli kredit dan itu diperbolehkan. Oh gitu. Berarti harus bicarakan langsung ya? Bicarakan langsung di awal. Ya, artinya dengan harga sekian, dengan cicilan sekian. Iya, betul. Itu tidak riba ya? Itu tidak oh gitu. Terus Nah. batasan berapa persen untuk menaikkan barang itu ada nggak dalam Islam, Ustaz? Untuk mengambil keuntungan ya di dalam Islam tidak diatur. Tidak diatur harus berapa persen. Tapi secara prinsip adalah dalam batas kewajaran saja. Ya, dalam batas kewajaran. Meskipun di dalam di masa Umar Ibn Khattab, ya di masa Umar Ibn Khattab untuk harga itu ditetapkan oleh pemerintah. Ya, kenapa ditetapkan oleh pemerintah? Karena sudah ada yang bermain curang. Nah, ketika ada pihak-pihak yang sudah mulai memonopoli barang, kemudian harga sudah nggak stabil, maka kehadiran negara, kehadiran pemerintah lah di situ untuk menstabilkan harga. Tetapi selama harga perekonomian normal-normal saja, maka Islam sebenarnya secara prinsip tidak menentukan berapa persen keuntungan yang harus didapatkan dari satu transaksi jual beli. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Berarti kalau misalnya yang tidak riba itu ketika kita melaksanakan pembayaran secara kredit, ketika seseorang itu tidak membayar, satu hal tidak boleh ada tambahan. sanksi Denda. Denda ya. Kalau itu sudah termasuk riba ya. Ya. Itu nggak boleh berarti kan? Kan kalau selama ini kan mungkin itu yang membedakan juga antara riba dan tidak riba mungkin ya. Iya. Itu diantaranya sebenarnya khusus berkaitan dengan denda ya. Di konvensional kan ada denda. Ternyata di syariah juga ada denda. Nah, ada denda. Kemudian bagaimana hukumnya denda? Apakah masuk juga dalam riba atau tidak? Secara hukum asal di dalam syariah itu nggak ada denda. Ya, hukum asal. Kalau dia tidak mampu bayar, maka berilah kemudahan. Gitu. Ketika dia tidak mampu untuk membayar di bulan November, maka berilah tangguh, berilah kelonggaran. Misalnya dilonggarkan menjadi bulan Desember. Karena dia memang kondisinya betul-betul tidak mampu. Atau di bulan Januari, gitu ya. Sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hukum asal tidak ada. Nah, kemudian di zaman kita berkembang. Nah, ini yang namanya fikih muamalah itu kadang berkembang ya kondisinya. Al-hukmu yaduru ma'al iddah. Menentukan hukum itu terkadang melihat aspek-aspek yang ada di kondisi itu. Gitu ya. Faktor-faktor pendukung yang ada di masa itu. Al-hukmu yaduru ma'al iddah. Nah, kemudian termasuk masalah denda. Di sini memang denda pernah dibahas ya oleh MUI di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional tentang denda. Dari hasil kajian itu denda diperbolehkan. Ya, denda diperbolehkan. Tapi ada catatannya. Ya, denda diperbolehkan, catatannya adalah uang denda tersebut tidak boleh sama sekali dimasukkan ke kas keuntungan. Ya, tapi dipisahkan khusus dana denda, kas denda. Gitu ya. Karena ada keterlambatan. Ini tidak boleh digabungkan dengan kas keuntungan.
tapi harus dipisahkan khusus untuk uang denda. Nah, ketika dipisahkan tersebut, inilah yang menjadikan pembeda antara konvensional dengan syariah. Kalau konvensional, denda itu masuk ke keuntungan, dan itu jadi riba. Gitu ya. Denda sekian, 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 masukin ke keuntungan, itu menjadi riba. Tapi di syariah, denda itu tidak menjadi keuntungan, tapi ini di kemudian hari denda ini, uang-uang denda ini tidak dimakan, tidak dijadikan gaji untuk pegawai, tidak dijadikan keuntungan lembaga, tapi dijadikan dana sosial yang nanti akan disalurkan. Disalurkan untuk apa? Untuk kepentingan-kepentingan umum, untuk perbaikan jalan misalnya, buat toilet umum dan lain sebagainya, itu bisa digunakan. Khusus untuk denda ya, pernah dibahas. Dan kenapa diperbolehkan? Karena melihat kondisi hari ini. Di zaman kita banyak susah untuk mendapatkan nasabah yang amanah, termasuk nasabah dari kaum muslimin, gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk antisipasi ada nasabah-nasabah yang nakal, maka tetap diberlakukan denda, tapi catatannya itu tadi tidak dimasukkan, digabungkan ke keuntungan, tetapi dikhususkan untuk dana sosial. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Syukran Ustaz. Luar biasa, panjang. Panjang ya, memang Menarik ya Ustaz ya. menarik, dan Betul, pembahasan betul. ini memang begitu mendalam harusnya Ustaz ya. Terus tadi kan kita juga sudah berbicara soal syirkah-syirkah itu. Terus ada nggak kita kalau mau belajar kira-kira kaidah dan poin-poinnya itu apa yang ketika kita mau membuat surat kerjasama atau mau komunikasi ke bank, itu bisa dipelajari di mana Ustaz ya? Bisa banyak sebenarnya, bisa di googling sebenarnya. Isi-isinya itu Ustaz ya. Bisa di googling untuk kisi-kisi poin-poin yang harus dibangun. Tapi secara kan itu kan hal yang sifatnya teknis ya. Betul. Untuk pembuatan poin-poin perjanjian itu teknis gitu ya. Nah, tapi secara prinsipnya ini sebenarnya yang harus betul-betul kita pahami. Iya. Nah, dari prinsip ini diterjemahkan ke dalam poin-poin MOU untuk disepakati oleh kedua belah pihak, gitu ya. Makanya ketika bisa kita baca, makanya kalau ada MOU itu jangan asal tanda tangan aja, gitu ya. Harus tetap dibaca dulu, nih apa ini ya. Akadnya seperti apa, sehingga kita bisa nyaring, disaring, oh ini kayaknya nggak sesuai syariah nih, oh ini kayaknya udah sesuai syariah, kalau sesuai syariah lanjutkan, nggak sesuai syariah tinggalkan. Begitu Ustaz Pandu. Ya. Tadi ada pertanyaannya juga nyambung dengan yang tadi dari Ibu Sri Utami. Kira-kira Bang apa yang melaksanakan akad syirkah mutanaisah? Ya, yang bisa memungkinkan Bang Pandu itu bisa, insya Allah. Bang apa yang melaksanakan akad syirkah mutana kisah, mungkinnya bukan mutanaisah ya. Mutana kisah. Memang tidak semua bank ya, tergantung kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh bank tertentu, oleh bank. Oleh karena itu, misalnya jika mau transaksi dengan bank syariah, coba tanya saja. Ya, biasanya memang ini adalah umum, dan istilah ini, akad-akad ini sudah umum dipahami oleh setiap bank syariah. Nah, hanya saya dalam kondisi ini akad bank mana aja yang melaksanakan akad syirkah mutanaqisah, saya belum pernah berinteraksi dengan bank untuk dalam urusan ini, tapi setidaknya istilah syirkah mutanaqisah itu sudah mafhum ya, sudah menjadi istilah umum yang sering dipakai di dunia perbankan syariah atau di lembaga-lembaga keuangan syariah, baik perbankan atau koperasi ya, atau koperasi syariah atau BPR syariah, ini sudah umum gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Ya, panjang luar biasa. Ada lagi yang ingin bertanya ya, dan bunda sekalian?
Ya, dan juga peserta KSF, ada yang ingin bertanya, bisa boleh 1 atau 2 pertanyaan lagi, insya Allah. Ya, ini butuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Pak Ustadz. Iya. Mungkin beda sedikit melenceng, tapi pokoknya mengenai akad-akad masih berhubungan dengan hal ini gitu ya. Kalau ada akad apa ya namanya, misalnya pinjam meminjam, tapi misalnya menjaminkan sertifikat tanah. Terus pada waktu pengembaliannya, misalnya gini, pinjam uang ke siapa, ke satu pihak, misalnya 30 juta gitu. Terus jaminannya sertifikat tanah. Nah, kata yang meminjamkannya itu nanti pada waktu pengembaliannya itu seharga dengan harga tanah saat yang akan datang. Apakah memang seperti itu aturannya atau bagaimana ya, Bu Ustadz ya? Punten nyuwunkeun dibantos penjelasannya. Iya. Ya, atur nuhun. Baik. Minjam 30 juta. Minjam 30 juta. Kemudian jaminannya adalah sertifikat tanah. Dan kemudian nanti dikembalikan sesuai dengan harga pada waktu itu. Harga tanah, harga 30 jutanya, mungkin nilai 30 jutanya itu jadi berapa gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Bu ya. Iya, mohon. Hari ini 30 juta itu bisa kebeli apa? Nanti 5 tahun kemudian untuk kebeli apa-apa itu seharga 30 juta apa seharga 50 juta? Kalau seharga 50 juta berarti harus dibayar 50 juta. Begitu Bu ya, kurang lebih ya pertanyaannya. Iya. Iya. Baik. Untuk pola seperti itu ya sebenarnya dilarang di dalam syariah. Ya, tidak diperbolehkan dalam syariah. Karena jika kita ada kelebihan harta, apapun itu alasannya, maka itu termasuk riba. Dan itu sebenarnya, alasan itu sebenarnya yang oleh sebagian orang, ya, kenapa riba itu diperbolehkan? Karena ada teori nilai. Ya, ada teori nilai. Teori nilai itu seperti tadi, Bu. 30 juta itu untuk hari ini, untuk 30 juta itu saya bisa kebeli motor Motor 2. Motor 2 misalnya. 1 sekarang. Atau 1 unit PCX misalnya 30 juta gitu ya. Tapi 5 tahun kemudian harga motor itu mungkin sudah jadi 50 juta. Bukan 30 juta lagi. 30 juta sudah zaman kapan gitu. Harga material aja udah berapa gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, itulah yang menjadi teori nilai. Oleh karena itu, wajarlah kalau saya minjem 30 juta, kemudian dibayar 5 tahun kemudian menjadi 50 juta. Ada selisih 20 juta. Itulah sebagai teori nilai untuk mengimbangi nilai pada waktu. Tapi itu ternyata tidak dibenarkan di dalam syariah, karena di dalam syariah itu sesuai dengan apa yang dipinjam. Minjam uang 30 juta, ya 30 juta. Beda dengan beli minjemnya emas. Ya, minjemnya emas. Emas misalnya kita minjamnya emas 20 gram. 20 gram itu atau 10 gram lah biar mudah ngitungnya. 10 gram anggap asumsinya 1 gramnya 1 juta. Ya 1 juta. Berarti kalau dinilaikan, diuangkan berarti 10 juta. Tapi saya akadnya bukan minjem 10 juta, bukan. Saya minjemnya emas 10 gram. Jadi emas 10 gram. Nanti dibayarnya 5 tahun kemudian. Kira-kira emas 10 gram itu untuk 5 tahun ke depan kira-kira naik apa tetap? Ada selisih pasti. Kemungkinan besar naik, betul nggak?
Iya. Kemungkinan besar naik. Mungkin harga emas 10 gram itu mungkin di 5 tahun kemudian menjadi 20 juta. Mau dirupiahkan. Sementara hari ini masih 10 juta nih. Nah, ketika saya membayar sama-sama 10 gram tapi nilainya 20 juta, itu nggak jadi masalah. Karena akadnya adalah saya bukan akad minjam uang 10 juta, bukan. Tapi akadnya adalah saya minjam emas 10 gram. Maka di 5 tahun kemudian tetap saya harus bayar emas 10 gram. Bukan membayar uang 10 jutanya, tapi membayar 10 gramnya. Itu lain cerita kalau yang itu. Tapi kalau tadi 30 juta jadi 50 juta karena teori nilai, ini tidak diperbolehkan di dalam Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, berarti yang lebih jelas mah kalau kita pinjam dengan istilahnya pinjam emas gitu, yang lebih jelasnya lagi, misalnya minjem logam mulia sekarang 10 gram, nanti 5 tahun kemudian kita bayar lagi 10 gram dengan lagi. logam mulia sebesar 10 gram, tapi harga belinya kan pasti beda gitu ya Pak Pasti Ustadz, beda. Ya. Iya. Ya, berarti yang tadi itu dilarang ya Pak Ustadz ya, yang bisa 30 nanti diganti jadi 50 gitu ya. Iya, dilarang. Karena di situ ada tambahan nominal ya. Meskipun ada hyperinflasi gitu Ustaz, tahun Sama depan saja. tetap ya. Sama saja, tetap. Siap. Ya. Atur nuhun Pak Ustadz Ya. Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Memang banyak sekali dalam kehidupan kita juga ya ada hal-hal seperti itu Ustaz ya. Ya syukur Ustaz atas penjelasannya. Karena ya masuk akal juga kalau tahun 98 gitu kan hyperinflasi dengan tahun 2000 kan nilai rupiah kemudian turun. Tapi berarti hutang itu tetap tercatat di yang awal itu Ustaz ya. Betul. Nggak boleh ada penambahan meskipun ya udah nggak ada harganya lagi 1 juta mungkin kan dulu 1 juta seberapa sekarang menjadi seberapa ya. Nah, itu ya tidak boleh ya. Baik, waktu juga sudah menunjukkan hampir jam 9:30 insyaallah. Ya banyak sekali sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang tersimpan yang ingin diutarakan oleh saya pribadi juga banyak Ustaz. Tadi juga terkait masalah syirka. Untuk tadi ada yang dijelaskan tentang syirka itu juga bisa berupa tenaga juga Ustaz ya untuk dalam sebuah berserikat dalam usaha misalnya. Ya. Kalau begitu apakah SPK dengan karyawan, surat perjanjian kerja dengan karyawan itu termasuk syirka apa juga Ustaz ya? Ya tergantung. Kalau karyawan kan bisa saja jasa. Bisa pakai jasa. Bekerjasa. Bayar jasanya, bukan kerjasama musyarakahnya. Berarti karyawan kerja ke saya contoh. Kita sebagai bosnya nih, kerja ke sini. Kalau Bapak misalnya kerja di sini dengan tugas-tugas ini, saya kasih upah ya. Upahnya sekian. Nah, itu lain akad nanti. Beda begitu Ustaz ya. Beda akad. Kecuali mungkin kalau kita akadnya itu adalah bagi hasil ya Ustaz ya. Nah, itu lain. Berarti itu termasuk dalam syirkah juga ya. Ya. Karena kalau kemarin saya tuh pernah belajar juga kerjasama karyawan dan owner di restoran rumah makan Padang tuh ada bintang-bintangnya bagi hasil ya Ustaz. Nanti kapan saya konsultasi dengan boleh sambil ngopi di kantor. Ya banyak yang ingin ditanyakan terkait masalah perjanjian syirka-syirka seperti ini. Ya. Namun waktu juga sudah jam 9:30, kita butuh istirahat. Jadi mari kita tutup saja pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah dijelaskan oleh guru kita Ustaz Ferry Firmansyah menjadi bekal bagi kita di kehidupan sehari-hari. Tadi sudah banyak ada pertanyaan-pertanyaan yang begitu
mendalam akhirnya perlu dijelaskan oleh Ustaz Ferry Firmansyah, sehingga ya waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan waktu lagi untuk belajar lebih lagi dan juga menggali lebih dalam lagi terkait masalah musyarakah ini, dan juga mungkin nanti ke depannya masuk dengan materi murabahah dan mudarobah dan yang lainnya, Ustaz ya. Insyaallah. Ya, insyaallah. Ya, mohon maaf apabila ayah dan bunda ada yang ingin bertanya, namun waktu juga yang membatasi kita semua. Bisa langsung saja bertanya di grup WhatsApp. Apabila masih ada pertanyaan yang belum sempat tersampaikan, silahkan bisa disampaikan saja di grup WhatsApp kita, grup WhatsApp Silaturahim Kasep. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Ferry Firmansyah, sehingga di grup WhatsApp tersebut menjadi forum silaturahmi dan juga forum menimba ilmu dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari ayah dan bunda sekalian. Baik, itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari menjadi keberkahan untuk kita semua. Dan marilah kita sama-sama mendoakan guru kita Ustadz Ferry Firmansyah agar mudah-mudahan diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam tiap aktivitasnya, sehingga bisa terus memberikan ilmunya kepada kita semua dalam format acara kasep ini setiap pekannya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, baik, marilah kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Dan juga doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ya. Saya pribadi selaku MC mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya pribadi. Mudah-mudahan dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih, jazakumullah khairan kasiran kepada ayah dan bunda sekalian atas perhatiannya. Semoga bisa bertemu lagi dalam rangkaian acara Kasef pekan depan, bulan depan, dan juga seterusnya. Sehingga kita semua sama-sama bisa belajar dan menjadi saudara dalam menimba ilmu agama. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz, Mas Pandu. Sehat selalu. Barakallah buat semuanya. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kita tutup. Baik. Ya, bismillah.